Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Faris Susanto, NIM 119108102110, kelas PGB 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan. Oke, baik. Nomor 1, pertanyaannya adalah jelaskan mengapa kurikulum dibutuhkan dalam pendidikan. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum di sini artinya itu suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, lalu direncanakan dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma yang berlaku. Nah, serta dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, mengapa kurikulum dibutuhkan? Alasannya itu kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng. Nah, tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Nah, kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajarnya, menjadikan guru merasa sangat terbantu dan karena mampu mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan mengapa diperlukan pergantian kurikulum. Nah, kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum pada dasarnya sangat memerlukan pembaharuan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Nah, hal ini dikarenakan apabila tidak adanya pembaharuan yang dilakukan, maka proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akan mengalami keterlambatan dengan pendidikan di bangsa lain. Dan apabila seiring dengan kemajuan zaman kita masih menggunakan metode kurikulum yang lama, mungkin akan tidak relevan lagi. Sehingga dengan adanya kurikulum yang baru juga dapat dijadikan acuan untuk proses belajar dalam membuat atau menyusun kurikulum baru, sehingga dapat belajar dari pengalaman. Baik, soal nomor 3 adalah jelaskan apa perbedaan KTSP dan K13 terkhususnya di MI atau SD. Nah, yang pertama, pada KTSP setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Nah, pendekatan mata pembelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Total ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu saintifik. Siswa diajar mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba ataupun mengkomunikasikan. Setiap mata pelajaran saling terkait dan saling mendukung. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian perbedaan selanjutnya itu pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013 pola tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kemudian perbedaan selanjutnya itu pada KTSP proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013 penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kemudian perbedaan selanjutnya atau yang terakhir yaitu pada segi ekstrakurikuler. Pramuka tidak menjadi kegiatan ekskul wajib pada KTSP, sedangkan pada K13 pramuka itu wajib. Baik, nomor 4 pertanyaannya itu jelaskan perbedaan antara
disparate subject curriculum, correlated curriculum, dan integrated curriculum. Nah, yang pertama itu disparate subject curriculum. Nah, di sini artinya adalah setiap mata pelajaran disusun secara terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang oleh guru, baik oleh bidang studi maupun oleh guru kelas. Nah, jenis kurikulum ini merupakan model tertua di antara jenis kurikulum yang lain. Kemudian ada correlated curriculum. Nah, correlated berasal dari kata correlation yang dalam bahasa Indonesia berarti korelasi. Artinya yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Mata pelajaran dengan kurikulum ini disajikan secara terpisah-pisah, tapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Kemudian ada integrated curriculum. Nah, pada jenis kurikulum ini tidak menampakkan nama pelajaran atau bidang studi. Belajar dari suatu pokok yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit atau tematik. Pembelajaran tidak lagi mengacu pada nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Nah, belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Nah, jadi terlihat antara perbedaan disparate subject curriculum, correlated curriculum, dan integrated curriculum. Terutama pada disparate subject curriculum dan integrated curriculum jauh berbeda. Nah, di sini disparate subject curriculum di sini setiap pelajaran yaitu terpisah, sedangkan integrated curriculum pelajarannya digabungkan. Oke, baik. Soal terakhir atau soal nomor 5 yaitu jelaskan mengapa di Indonesia mengadopsi model integrated tematik atau tematik terpadu. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa komponen dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian alasan kedua yaitu siswa mampu melihat hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Kemudian alasan ketiga yaitu pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Kemudian alasan yang keempat yaitu dengan adanya perpaduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Nah, mengapa? Nah, itulah alasan mengapa Indonesia mengadopsi model integrated tematik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab atau yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.